Saya ulang. Jadi intinya saya mengapresiasi pemerintah. Pemerintah saya kasih 2 jempol, walaupun juga saya lihat apa yang dilakukan pemerintah sangat hati-hati dan sangat perlahan. Tapi bagaimana saya katakan, itu adalah hal yang wajar-wajar aja gitu ya. Tapi ada progres. Namun progres tersebut tidak diapresiasi sama orang-orang nuklir, nggak diapresiasi. Masih aja orang nuklir mengatakan, wah bom nuklir, pemerintah ragu-ragu apa. Saya rasa pemerintah nggak ragu-ragu. Ya, pemerintah berhati-hati ya. Menurut saya berhati-hati dalam isu nuklir wajar. Karena kalau pemerintah ditembakin, siapa yang mau pasang badan? Kan nggak ada. Nggak ada yang mau pasang badan. Pasti nggak ada lah. Nah, itu udah terbukti dari tahun ke tahun gitu ya. Buktinya setelah Fukushima, ketika akhirnya nuklir, ini coba contoh aja, setelah Fukushima, ketika akhirnya nuklir, saat itu kan gini, ini Butri ya saya jelasin. Waktu Perpres 5 2007, nuklir itu masuk, SDM ya, itu sudah mempersiapkan PLTN. Jadi SDM itu karena udah ada Perpres 2005 itu dikatakan nuklir beroperasi 2016 ya, 2016 ya. SDM di 2009 itu sudah mempersiapkan. Jadi 2009 ke 16 itu kan 5 tahun ya, 5 tahun lagi. Bayangkan SDM itu udah bikin peta jalan, persiapan. Bahkan saat itu salah satu persiapannya kalau nggak salah SDM udah narik orang-orang Batam masuk SDM. Dan bahkan sekarang masih ada orang-orang Batam yang di SDM yang udah jadi eselon 2. Nah, jadi udah mempersiapkan itu. Nah, dan itulah pada saat itulah gencar-gencarnya istilahnya studi tapak tentang Muria kan dilakukan oleh Batam. Jadi persiapan menuju 2016 sebagai PLTN pertama itu udah dilakukan. Namun apa yang terjadi di 2011? BAM Fukushima kan. Nah, saat BAM Fukushima sebenarnya rencana itu kan nggak pernah mati, nggak pernah dibatalkan sama pemerintah. Jadi Perpres 5 2000, bayangkan Perpres 5 2007. Bayangkan ya, Fukushima 2011 ya. Ini coba kita lihat, kita analisa deh Putri. Fukushima 2011. Nah, PP 79 ketika opsi terakhir itu 2014. Berarti kan ada 3 tahun. 3 tahun tuh. Arti dalam 3 tahun ini kan PP 5 itu masih berlaku. Kenapa orang-orang nuklir nggak ngebela? Kenapa nggak meneruskan? Padahal menjawab Fukushima itu mudah sekali. Saya setiap saat ditanyain semua terus-menerus. Kenapa nggak ada yang membela? Nggak ada kan? Kenapa buktinya nggak ada? Ya buktinya karena nggak ada yang membela, maka di PP berikutnya kebijakan ini, ya nuklirnya opsi terakhir. Karena selama 3 tahun tidak ada orang nuklir yang melakukan pembelaan, menjelaskan kepada pemerintah tentang Fukushima. Sehingga akhirnya orang-orang anti nuklir ya berbondong-bondong memberikan narasi-narasi negatif ya, sehingga akhirnya di kebijakan energi nasional berikutnya yang lahir 3 tahun setelah Fukushima, BAM opsi terakhir. Ya saya nggak menyalahkan pemerintah karena nggak ada yang membela. Nah sekarang jaminannya apa kalau sekarang tiba-tiba pemerintah bilang, presiden bilang oke, go nuklir, kita pakai PLTN. Terus ada nggak yang mau ngebela kalau tiba-tiba orang anti nuklir berbondong-bondong demo? Jawabannya nggak akan ada. Yang akan ngebela adalah orang yang punya kepentingan, yaitu Thorkon. Gitu. Nah inilah yang maksud saya adalah saya coba melakukan edukasi, gitu ya. Saya mencoba memberikan edukasi ke pemerintah, dan inilah yang saya terus-menerus juga ngomong ke stakeholder nuklir, ke sekarang ORTN, BRIN, UGM, ITB, ayo sama-sama dukung kita, dukung Thorkon, gitu. Karena kita adalah satu-satunya jalan realistis, katakan realistis ya, untuk menuju realisasi PLTN. Kita kan yang paling realistis. Kenapa kita nggak didukung? Kenapa saya sampai sekarang jalan sendiri, nggak ada siapa yang dukung. Yang ngomong bahkan cuma Butri aja mas saya. Namun memang sekarang agak berubah. Misalnya kita udah MOU sama UGM, kita juga udah MOU sama ITB, itu sekarang berubah. Jadi saya akui memang ada perubahan. Lalu BRIN, sebentar lagi kita akan tanda tangan dengan BRIN. Namun, anggaplah kubu seberang, masih ada kubu, saya katakan kubu seberang lah, tanpa mengatakan nama orang ya. Masih ada yang memang merasa tidak senang dengan Thorkon. Ini kan aneh. Ketika kita satu-satunya, sekarang kita punya 15 orang karyawan, 15 orang. Lalu dalam budget nih, Butri, dalam budget
1 tahun ke depan kita akan spending 23 miliar, hampir 30, 23 tambah ITB mungkin sekitar 30 miliar, mendekati 30 dalam 12 bulan ke depan. Pertanyaannya, siapa yang spending uang sebesar itu di Indonesia tentang nuklir? Jawabannya tidak ada, hanya Thorfon. Gitu loh. Ya kan, harusnya semua orang menggandeng dong, kita jalan bersama-sama gitu, harusnya begitu. Namun itu tidak terjadi. Namun saya juga nggak menyesali, saya tetap jalan dan saya selalu mencoba membuka peluang untuk bisa bekerja sama siapapun. Gitu. Sebagaimana Ibu Tri tahu, kita akan udah MOU dengan UGM, bahkan kita sepakat untuk menunjuk UGM sebagai konsultan kita. Sebentar lagi kita mungkin di Januari tanda tangan dengan PKS ya, bukan MOU lagi, PKS dengan UGM untuk menunjuk UGM sebagai technical support kita dalam proses perizinan. Gitu loh. Jadi kita konkret gitu loh, kita konkret banget gitu. Itu jawabannya Bu Tri. Sorry kepanjangan.